Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Malam ini kita kembali berkumpul di sini di ruang Zoom meeting ini untuk bersama-sama memulai kebaktian penghiburan untuk keluarga almarhum Bapak Yakim Adikarta. Kebaktian tutup peti hari ini akan dilayani oleh Pendeta Evelyn Yudiarti dan Majelis Jemaat GKI Kedoya. Kami memberitahukan bahwa sepanjang kebaktian nanti mikrofon ibu bapak dan saudara yang hadir di ruang Zoom ini akan dimatikan agar suaranya tidak saling tumpang tindih. Jika ada nyanyian, maka bapak ibu dapat tetap bernyanyi bersama-sama dari kediaman masing-masing. Kita akan memulai kebaktian pada malam hari ini. Kita menunggu kesiapan dari lokasi. Halo Jul. Halo, malam Bu Pek. Selamat malam Juli. Sehat terus? Ya, puji Tuhan. Malam semuanya. Selamat malam semuanya. Opek, apa kabar? Mbak Esther, Septo. Baik, ya, baik, Pak. Baik, Pak. Semua apa kabar? Pak Samudro, apa kabar? Afuk ya? Iya. Apa Ya, kabar, Opek. Bu? Baik. Baik. Opek rambutnya putih semua. Ya, puji Tuhan. Udah lanjut usia. Jadi ingat Oma Nugroho. Iya betul, ini penggantinya. Bukan penggantinya. Mbak Esther, apa kabar? waktunya. Pak Budi, apa kabar? Hai. Halo Pak Afuk, apa kabar? Baik. Afuk tambah gemuk ya? Ya. Dikit. Ah, udah gemuk itu, sangat gemuk. Yang gemuk tuh Septo. Septo ya. Halo Sri, apa kabar? Baik, Tante. Ya sudah, puji Tuhan. Tante belum dipanggil sekarang karena rambutnya putih. Oma. Halo, dari dulu juga Tante Pek. Oh. Bu. Ya. Ya, Bapak. Aku kalau di gereja sini ngelayanin ini kedukaan. Oh, kedukaan. Nah, Kamu ke gereja mana? gereja Anugerah. GKI Anugerah. GKI Anugerah. Di mana itu? Di Jalan Jenderal Sudirman. Oh. Bandung, Bapak. Ya, kirain di LA. Amin, mudah-mudahan. Menteng Agung. Tahu aja Sri. Bu Sambalo, apa kabar? Pak Sam, selamat malam. Pak Sam, apa kabar? Pak Sambalo, Bu Sambalo, apa kabar? Ibu Bapak tadi ada Richard di lokasi ya kalau yang mau mengucapkan. Iya, Pak Richard. Oh iya. Pak Samudro. Kumaha damang Afu. Pangesto, Pak. Oh, belum bisa bahasa Sunda, Pak. Mana Richard? Ada Richard? Tuh Richard.
Mati lagi kayaknya, nggak connect lagi. Selamat malam, Richard. Malam Pak Richard. Selamat malam. Untuk yang mau mengucapkan duka cita boleh silahkan. Ya Pak Richard, turut langsung ke awal. Tunggu ya. Iya, terima kasih. Rasakan kedukaan ya yang dirasakan oleh bersama ya keluarga. Pas dipanggil pulang oleh Tuhan, tapi ya. Nggak tahu gimana. Richard, tadi saya kasih link ini ke teman-teman Randy. Ada teman yang dari GKI Kanaan nanya tadi. Rupanya mereka datang. Dibuka loh. Tapi mereka nutup kita. Biasanya begitu ya, maka itu nggak bisa nyala di sini. Ya, Rita turut berduka Kalau nggak cita. tetap. Tes. Coba. Ini sudah. Tes. Gua pakai ini, pakai ini dulu. Nah, Ini aja lah. gua dimiutin sama dia. Sama. Ya, Pak Richard. Dikasih itu apa? Pak Richard. Biasa aja ke belakang. Langsung sini ya, Didi. Mesti nyalain juga nih. Itu yang Lu dengar nggak suara mereka? suara saya masuk dengan baik. Masuk. Nah, kalau supaya nggak mau gimana? Suara saya diterima dengan baik tanpa video. Masuk cuman ramai sekali. Iya. Kopet. Bupik, ya. Bapak Ibu, kita akan memulai kebaktian ya. Bersiap-siap, saya akan menyerahkan kepada Bu Evelyn. Gimana itu?
kita akan memulai kebaktian penghiburan dan penutupan peti pada malam ini. Dan saya mengundang kita untuk berdiri. Bersama-sama kita memulai kebaktian penghiburan dan tutup peti ini dengan mengaku bahwa pertolongan langit dan bumi dan yang senantiasa salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan pujian yang merupakan sebuah doa kita. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat. Selamat agar imanku lemah, tiaranya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang. Itunya nggak bagus kayaknya. Salahnya. Ini mungkin ada sedikit kendala internet di lokasi, jadi mohon bersabar sebentar ya Ibu Bapak. Mari bersama-sama kita menaikkan doa. Pada malam ini, ya Allah, kami bersama dengan Ibu Evelyn, bersama dengan anak-anak mereka, Richard dan Regina, Randy dan Nila, juga bersama dengan cucu-cucu yang sudah Tuhan anugerahkan bagi Ibu Evelyn dan Pak Yakin. Kami berkumpul bersama di tempat ini, ya Allah, di dalam kedukaan, karena kami mengenang orang yang kami kasihi, dan selama ini ada bersama dengan kami, mengasihi dan melakukan banyak hal yang baik bagi kami. Sudah Kau panggil pulang keharibaanmu. Karena itu kami berkumpul bersama-sama hendak memohonkan Roh Kudus yang hadir, berikanlah kepada keluarga perkabungan ini
penghiburan dan kekuatan yang daripadamu. Roh Kudus yang ada pada kami, berikanlah kemampuan kepada kami semua, khususnya keluarga perkabungan, untuk dapat merasakan kehadiran Allah yang menghibur, yang menguatkan mereka. Biarlah kiranya kasih sayang-Mu dapat dirasakan di tengah-tengah perkabungan mereka. Malam ini kami memohon, hiburlah kami oleh firman-Mu, agar kedukaan yang kami rasakan, khususnya oleh keluarga perkabungan, dapat dilipurkan oleh Engkau sendiri. Di dalam Kristus Yesus dan Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian Alkitab yang sangat terkenal, yaitu dari Kitab Mazmur pasal 23, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saya mau membaca ulang ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, Pak Yakim buat kami jemaat GKI Kedoya adalah seorang tokoh yang banyak andilnya. Sejak GKI ada hingga anaknya sudah besar, lalu menggantikan posisi Pak Yakim. Pak Yakim bertahun-tahun berulang-ulang menjadi penatua, khususnya sebagai bendahara. Dan tidak heran kalau kemudian anaknya juga menjadi bendahara, sebab mirroring, anak itu melihat ayah, like father, like son, katanya. Dan itu yang dialami bahwa Richard sekarang menjadi bendahara, dan itu sudah berulang-ulang periode. Saya yakin bukan orang yang asing bagi kami, sebab ketekunannya, kerajinannya, tadi Bu Evelyn juga bilang, saya yakin ngobrol gitu ya, bilang, saya ini rajin loh ke gereja. Ya betul, saya bilang, kadang-kadang kalau pagi ya ke gereja, saya naik mobil gitu, lalu ketemu Pak Yakin lagi jalan dari rumah mau ke gereja, itu selalu jalan kaki.
Dan saya selalu berhenti, Yakin, ayo naik mobil bareng. Dan beliau selalu menolak. Saya jalan aja. Tapi memang beliau hobi jalan. Kalau jalan sangat jauh sekali. Kalau jalan bisa sampai metro gitu ya, muternya itu jauh sekali. Mazmur pasal 23 ini mengingatkan kepada saya ya, betapa Tuhan itu berjanji buat anak-anaknya, bahwa Dia itu menjadi gembala yang baik. Gembala yang baik artinya Dia menjadi penjamin yang memenuhi kehidupan umatnya, baik makanan maupun minuman, baik keselamatan, keamanan, baik tempat untuk berteduh ataupun tempat untuk menjadi naungan. Karena itu pemazmur mengatakan Tuhan itu adalah gembala. Takkan kekurangan aku. Kalau bahasa Inggris ya diterjemahkan maka secara bebas artinya begini. Aku nggak perlu apa-apa lagi. Tuhan adalah gembalaku dan aku nggak perlu apa-apa lagi. Kenapa? Karena Dia sudah memenuhi segala yang kubutuhkan. Di dunia ini kita bisa melihat ya, ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang tidak baik. Misalnya, kalau saya memperhatikan kebiasaan orang memelihara hewan saja. Baru-baru tadi siang saya melihat ada laporan seekor anjing dibuang di jalan tol Depok. Lalu saya mengingat, itu bukan Tuhan yang baik, itu Tuhan yang malah mau membunuh. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Bahkan untuk domba yang nakal sekalipun, untuk domba yang tidak bisa diatur sekalipun, Tuhan dengan tongkatnya menuntun domba-domba. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia tidak pernah bosan. Setiap hari memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saya yakin sampai umur 70 berapa ya masih kerja ya, si nyetir sendiri. Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan. Tadi Bu Evelyn cerita, saya yakin selalu takut kalau harus merepotkan anak-anaknya. Untuk berobat, dia tidak mau merepotkan anaknya. Untuk bahkan kematian pun sudah pesan sama Bu Evelyn. Saya ada uang, kalau meninggal pakai uang itu. Jadi saudara lihat ya bahwa Tuhan gembala yang baik, Dia memelihara itu dengan berlimpah. Dia memberikan dengan menjamin dengan sangat baik. Hidupnya terus dipelihara oleh Tuhan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya Ibu Evelyn, kalau nanti menghadapi hidup ke depan, jangan khawatir. Sebab kita termasuk Bu Evelyn, Pak Richard, Pak Randy, kita punya gembala yang Dia akan menyediakan makanan, Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Bahkan bukan itu saja, dikatakan di sini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Jadi kalau saya dengar cerita Bu Evelyn, saya dengar cerita kalau saya tanya Cat, apa gimana? Baik aja tuh. Waktu kemarin kena COVID ya, saya udah deg-degan sekali, aku ketakutan banget. Aduh, yakin
Nah, topik ini berbeda. Tapi yang menakjubkan buat saya adalah bagaimana cinta Tuhan itu berlimpah diberikan kepada Pak Yakin melalui istri, melalui anak, bahkan sampai tadi pagi ya, menjelang Pak Yakin pergi, Pak Yakin masih diikuti dengan kebajikan dari istri, dari menantu, masih dirawati dengan sangat baik, dimandikan, ditolong. Jadi apa yang dikatakan oleh Pemasmur bahwa kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidup. Saya melihat itu dalam diri saya. Bagaimana Tuhan memakai Evelyn dan Mila, Rere, Richard dan Randy, bahkan cucu-cucu semua, untuk menunjukkan kebaikan Tuhan kepada kita. Bahkan menarik yang Pak Yakin tadi malam Evelyn cerita menyampaikan sebuah permintaan kepada kita. Ampuni saya. Dan Bu Evelyn mengatakan iya. Saudara, apalagi yang paling melegakan bagi kita? Ketika kita bersalah dan kita tahu bahwa kita diampuni. Karena itu apa yang dikatakan oleh Pemasmur, kebajikan dan kemurahan belakang mengikuti aku. Itu saya aminkan terjadi pada Pak Yakin. Melalui pengampunan, melalui maaf yang diberikan, melalui kebaikan dan kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Pak Yakin lewat istri, anak, menantu, cucu. Dan kita juga bisa mengaminkan janji Tuhan. Ketika Pemasmur mengatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ibu Bapak, buat kita orang Kristen, kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Ketika kita mati, hidup kita tidak habis. Tapi sebagai orang Kristen, orang beriman, kita percaya bahwa ketika kita mati, kita akan diam di rumah Bapa. Dan semua syarat untuk bisa diam di rumah Bapa itu adalah mengaminkan dan menerima cinta Tuhan. Hidup dengan kasih, hidup dengan damai. Pak Yakin tugasnya sudah selesai. Tinggal kita yang masih hidup. Apakah kita bisa mengaminkan bahwa Tuhan adalah gembalaku dan tidak akan kekurangan apa? Tuhan akan menjamin hidup kita. Apakah kita bisa meyakini apa yang dikatakan oleh Pemasmur bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik dan kita percaya bahwa gembala yang baik itu memberi yang terbaik buat kita. Karena itu kita juga diundang untuk menunjukkan kebaikan. Bu Evelyn dan anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya tugas Pak Yakin sudah selesai, tapi tugas kita belum selesai. Tunjukkan terus kebaikan Tuhan, agar kebaikan Tuhan itu juga mengikuti kita sepanjang masa. Saya yakin Ibu Evelyn sudah menjadi teladan yang baik sebagai istri yang mengasihi suami. Saya yakin Pak Yakin juga sudah menjadi teladan yang baik buat anak-anak menantu. Dan kita boleh percaya suatu saat nanti kita boleh diam di rumah Tuhan. Bukan cuma satu kali, dua kali,
Tapi pemazmur mengatakan, kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Gembala yang baik, yang memberi kepada kami rezeki, makanan, minuman, yang menjamin kehidupan kami, bahkan keamanan dan keselamatan kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Gembala yang baik, yang mendidik dan melindungi kami, mengajar dan merawati kami. Karena itu biarlah kiranya kami juga mencontoh kebaikan-kebaikan yang sudah kami terima daripada-Mu, agar sepanjang hidup kami juga diikuti oleh kebaikan dan kemurahan dari Tuhan. Sehingga nanti kelak kami boleh tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa, seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Dan malam ini Tuhan, kami bersatu hati. Kami mau berdoa secara khusus bagi Ibu Evelyn. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kepadanya kekuatan, sehingga dia boleh menjadi orang yang tabah, yang tangguh, yang kuat. Biarlah kiranya Roh Allah juga akan terus menopang dia ketika dia mengalami kedukaan dan perkabungan atas meninggalnya suami yang Tuhan anugerahkan bagi dia, Pak Yakin. Biarlah Tuhan yang akan menolong Ibu Evelyn. Tuhan yang akan terus boleh menjadi gembala bagi dia. Jamin hidupnya dan keselamatannya. Kami mau berdoa juga untuk anak-anak Richard dan Randy, bagi Rere dan Nila, serta bagi cucu-cucu semua. Biarlah kiranya Roh Allah terus berkarya atas diri anak menantu dan cucu ini, agar mereka juga mau hidup dalam gembalaan Tuhan, agar mereka juga terus dapat mengingat keteladanan baik dari ayah yang mereka kasihi, dan menghidupi teladan baik itu dalam hidup mereka. Kami memohon ya Bapa, biarlah kiranya Kau memampukan bagi keluarga perkabungan ini untuk dikuatkan, untuk menerima penghiburan daripada-Mu, dan untuk melepas Pak Yakin, suami dan ayah mereka dengan lega hati, agar dia boleh beristirahat, tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Dan kami memohon Tuhan anugerahkanlah kepada mereka istirahat yang baik malam ini, sehingga mereka tetap dapat sehat, kuat, hingga pada hari Rabu nanti mereka akan mengkremasikan tubuh dari suami dan ayah mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang menjaga tidur malam mereka ini, dan besok mereka boleh bangun dengan tubuh yang bugar dan sehat. Rencana untuk kebaktian pelepasan dan juga kebaktian kremasi pada hari Rabu yang akan datang, Tuhan berkatilah agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan tugas kewajiban keluarga dapat ditunaikan.
Dan kami sebagai umat Tuhan, persekutuan dalam Gereja GKI Kedoya, mampukan kami untuk terus mendukung dan menopang keluarga perkabungan ini, sehingga melalui kehadiran kami, maka kehadiran Allah itu dapat dirasakan bagi mereka yang dalam perkabungan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari bersama kita berdiri dan kita menyanyikan lagu apapun juga menimpa. Apapun juga. Apapun juga menimpa. Tuhan menjagamu dengan kasih-Nya penuh. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu, dipelihara hidupmu. Tuhan menjagamu. Dan didengarnya Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Ini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, penghiburan dan kekuatan dari Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara keluarga perkabungan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kebaktian kita sudah selesai. Apakah dari keluarga ada yang mau disampaikan? Kami sekodah ucapkan terima kasih pada Majelis Senat GKI Kedoya, Pak GKI Kedoya, pada teman-teman dari Bapak, teman-teman dari keluarga kita semua. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Dan kiranya kalau ada kesalahan-kesalahan, Bapak lakukan. Terima kasih. Ya, Ibu Bapak, pada hari Rabu akan dilakukan kremasi dan pukul 8:30 di sini ada kebaktian pelepasan, lalu langsung dikremasi di lantai 7. Saya persilakan kepada keluarga untuk ruang, maaf hanya keluarga ini saja ya, untuk ruang pihak ruang.
Apakah ada yang mau foto lagi? Mungkin saudaranya, saudara Dali almarhum. Kak Petra, nanti keluarga, silakan. Ibu, sudah, kalau sudah di keluarga ini. Saya melihat
Ibu Bapak sudah selesai bagian kita. Saya silakan Ibu Yupi untuk memberi kesempatan kepada jemaat di ruang Zoom. Jika ada yang mau menyampaikan perkabungan kepada Natua Richard, Pak Randy dan Ibu Evelyn, saya persilakan. Terima kasih Bu F untuk waktunya. Saya persilahkan jika ada dari rekan-rekan semua yang mau mengucapkan duka cita untuk keluarga almarhum. Ya, Bu Evelyn turut berduka cita, Pak Richard turut berduka cita. Keluarga saya Bupek turut berduka cita atas dipanggil pulangnya almarhum Bapak Yakim ke rumah Bapak di sorga. Kiranya Roh Kudus yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi ibu dan juga anak-anak, mantu dan cucu-cucu. Tuhan memberkati. Amin. Turut berduka cita Pak Richard dan keluarga. Terima kasih. Pak Richard turut berduka cita kami sekeluarga. Oh. Nggak bisa. Sudah bisa ngomong. Oh ya. Sudah bisa Bu, dipersilakan Pak Sambalo. Tadi mute. Kami merasa kehilangan karena setiap dulu kita aktif ke gereja, kami pun selalu jalan bersama-sama pulang. Bahkan sekali-sekali kita makan pagi bersama. Ini suatu berita yang mengagetkan kami bahwa hari ini Pak Yakin meninggal dunia. Tuhan panggil dia dan kami yakin bahwa Pak Yakin sudah penuh dedikasi di dalam Tuhan dan penuh pengabdiannya, dan sesuai janji Tuhan kami yakin Pak Yakin disambut oleh Tuhan sendiri. Inilah doa kami, dan kepada keluarga kami berharap ketabahan dalam iman bahwa semua ini karena Tuhan. Terima kasih. Masih ada untuk yang lainnya? Sudah kan, Pak? Sudah cukup. Evelyn, Pak Richard, sama Pak Randy berduka cita sedalam-dalamnya. Buat Evelyn, Risha, anak dan mantu yang lain, saya ikut berduka cita atas meninggalnya Pak Yakin.
juga atas nama suami. Benar kan suka makan pagi, ya kan? Bu Evelyn, Richard, kami juga mengucapkan turut berduka cita atas berkurangnya Pak Yakim. Tuhan, tentu kami agak kehilangan Pak Yakim yang teman dan tetangga kita. Demikian, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga. Ya, demikian. Terima kasih Bu Wina. Yang lainnya ada lagi? Tadi aku belum kedengeran ya. Sudah Ibu, sudah kedengeran. Udah kedengeran. Oke. Tadi saya udah mengucapkan, didengar nggak ya? Kedengeran Pak. Oh kedengaran ya. Kami ikut berduka cita. Ada lagi yang lain? Boleh saya? Ciregina, Koreni, Nina, turut berduka cita. Begini kan doa kita Tuhan kasih kekuatan dan penghiburan buat seluruh keluarga. Dibencar lagi. Oh iya. Boleh saya? Iya. Silakan Pak Setiawan. Ya. Oke, saya atas nama seluruh keluarga Setiawan Gunadi ingin mengucapkan turut berduka cita pada seluruh keluarga Pak Yakim Adikarta. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan pada seluruh keluarga besar Pak Yakim Adikarta, dan dengan kekuatan itu biarlah keluarga ini juga boleh mempersiapkan semua acara-acara selanjutnya dalam kaitan dengan kremasi dan lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Siapa lagi yang mau mengucapkan? Saya. Silakan Pak. Halo. Saya Suryadi Tenegar. Saya adalah teman lamanya Saudara Yakim Adikarta, baik di Universitas Parahyangan maupun di Honda Division. Saya turut berduka cita atas meninggalnya teman karib saya tersebut. Semoga keluarganya diberikan kekuatan dan kesabaran. Dan semoga arwah daripada Saudara Yakim Adikarta diberikan pengampunan atas dosa-dosanya selama di dunia. Dan semoga arwahnya diterima di sisi Allah di surga. Amin. Terima kasih Pak. Ada lagi saudara-saudara yang mau mengucapkan? Sudah tidak ada? Kayaknya udah nggak ada, Bu. Oke. Tolong di-mute aja yang lain ya. Saya atas nama mewakili Majelis Jemaat GKI Kedoya mengucapkan duka cita yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum Bapak Yakim Adikarta. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga dan melancarkan semua acara sampai selesai. Terima kasih atas semua perhatian Bapak Ibu. Kebaktian pada malam hari ini sudah selesai dan kita akan melanjutkan kebaktian pelepasan pada hari Rabu pada pukul 9.30 pagi, dilanjutkan dengan kremasi di lokasi yang sama, yaitu Grand Heaven. Terima kasih atas semua perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semua di ruang Zoom ini. Selamat malam.